Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlina Hikmatul Fida dari kelas 12 MIPA 3. Manfaat gelombang elektromagnetik, sinar inframerah. Radiasi inframerah adalah tipe energi yang tak tampak oleh mata manusia, namun dapat dirasakan panasnya. Sinar inframerah punya panjang gelombang yang lebih panjang daripada panjang gelombang cahaya tampak. Friedrich William Herschel, astronom Inggris, orang yang pertama kali menyadari keberadaan gelombang inframerah pada tahun 1800. Pada tahun 1800, William Herschel melakukan percobaan mengukur perbedaan suhu antara warna dalam spektrum yang terlihat. Dia menempatkan termometer di dalam setiap warna dari spektrum yang terlihat. Hasilnya menunjukkan peningkatan suhu dari biru menjadi merah. Ketika dia melihat pengukuran suhu yang bahkan lebih hangat di luar ujung merah dari spektrum yang terlihat, Herschel telah menemukan cahaya inframerah. Inframerah terletak di atas gelombang mikro dan di bawah gelombang merah. Frekuensi inframerah berkisar dari 3 GHz sampai 400 THz dan panjang gelombang rentang 760 nanometer sampai 1000 mikrometer. Semua benda dengan suhu di atas 5 Kelvin atau min 286 derajat Celcius memancarkan radiasi inframerah. Matahari memancarkan hampir setengah dari seluruh energinya dalam bentuk radiasi inframerah. Salah satu yang paling berguna pada inframerah adalah untuk penginderaan dan deteksi. Sifat gelombang elektromagnetik. 1. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang transversal yang mempunyai arah tegak lurus dengan arah rambatnya. 2. Gelombang ini dapat merambat di ruang hampa sehingga tidak membutuhkan medium untuk perambatannya. 3. Arah rambatnya tidak dibelokkan dalam medan magnet atau medan listrik. 4. Dapat dipolarisasikan, dipantulkan, dibiaskan, difraksikan, dan diinterferensikan. 5. Perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang bersamaan. 6. Laju rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa merupakan tetapan umum dan nilainya C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Pengertian inframerah. Dari bahasa, infra artinya bawah dan merah merupakan warna dari cahaya tampak dengan gelombang terpanjang. Jika dilihat dengan spektroskop cahaya, maka radiasi cahaya inframerah akan nampak pada spektrum elektromagnet dengan panjang gelombang di atas panjang gelombang cahaya merah. Sinar inframerah dihasilkan oleh getaran atom-atom dalam suatu molekul. Getaran atom dalam suatu molekul akan memancarkan gelombang elektromagnetik pada frekuensi-frekuensi yang khas dalam daerah inframerah. Oleh karena itu, spektroskopi inframerah dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mempelajari struktur molekul. Ciri-ciri inframerah. Tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Tidak dapat menembus materi yang tidak tembus pandang. Dapat ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas. Panjang gelombang pada inframerah memiliki hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik dengan suhu. Ketika suhu mengalami kenaikan, maka panjang gelombang mengalami penurunan. Begitupun sebaliknya. Jenis-jenis inframerah berdasarkan panjang gelombang. 1. Inframerah jarak dekat dengan panjang gelombang 0,75 sampai 1,5 mikrometer. Contohnya, terdapat pada alat untuk meningkatkan penglihatan manusia pada kondisi cahaya yang sangat rendah seperti night scope. Yang kedua, inframerah jarak menengah dengan panjang gelombang 1,5 sampai 10 mikrometer. Contohnya, terdapat pada sensor alarm. 3. Inframerah jarak jauh dengan panjang gelombang 10 sampai 100 mikrometer. Contohnya terdapat pada beberapa alat kesehatan, misalnya gelang kesehatan. Pemanfaatan dalam teknologi. 1. Transfer data dari suatu perangkat ke perangkat lain. Dalam bidang komunikasi, inframerah digunakan sebagai media komunikasi yang menghubungkan antara dua perangkat. Inframerah dikenal sebagai perangkat nirkabel atau alat komunikasi tanpa kabel, sehingga dapat menghubungkan dari satu gadget ke gadget lainnya, misalnya saat melakukan transfer data. Penggunaan inframerah dengan mekanisme demikian bisa dilihat dengan jelas pada laptop dan telepon seluler yang terdapat fitur inframerah di dalamnya.
Yang kedua yaitu remote control. Inframerah digunakan untuk komunikasi jarak dekat seperti pada remote control, salah satunya remote televisi. Remote control menggunakan sinar inframerah sebagai media komunikasi dengan peralatan elektroniknya. Sensor penerima mengubah sinyal cahaya inframerah menjadi sinyal listrik yang menginstruksikan mikroprosesor sesuai perintah. Yang ketiga yaitu foto inframerah. Dalam bidang keruangan, inframerah yang dipancarkan dalam bentuk sinar inframerah terhadap suatu objek dapat menghasilkan foto inframerah. Foto inframerah yang bekerja berdasarkan pancaran panas suatu objek dapat digunakan untuk membuat lukisan panas dari suatu daerah atau objek. Suatu lukisan panas dari suatu gedung dapat digunakan untuk mengetahui dari zona bagian mana dari gedung yang menghasilkan panas berlebihan sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan. Yang keempat yaitu alat kesehatan. Inframerah jarak jauh banyak digunakan pada alat-alat kesehatan. Pancaran panas yang berupa pancaran sinar inframerah dari organ-organ tubuh dapat dijadikan sebagai informasi kondisi kesehatan organ tersebut. Hal ini sangat bermanfaat bagi dokter dalam diagnosis kondisi pasien, sehingga dapat membuat keputusan tindakan yang sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Selain itu, pancaran panas dalam intensitas tertentu dipercaya dapat digunakan untuk proses penyembuhan penyakit. Contoh penggunaan inframerah yang menjadi tren saat ini adalah adanya gelang kesehatan. Dengan memanfaatkan inframerah jarak jauh, gelang tersebut dapat berperan dalam pembersihan dalam tubuh dan pembasmian kuman atau bakteri. Kelebihan inframerah 1. Termasuk komunikasi data yang media pengirimannya tidak memerlukan benda fisik, melainkan ditransmisikan melalui udara. 2. Komunikasi data ini hanya bersifat satu arah dan hanya terjadi pada dua device, sehingga keamanan data lebih terjamin karena hacker atau penguping harus secara langsung memotong cahaya guna mendapatkan akses ke informasi yang sedang ditransfer. 3. Inframerah dapat memantul pada dinding-dinding atau langit-langit. 4. Inframerah tidak terganggu oleh sinyal-sinyal elektromagnetik dan interferensi radio sehingga mendorong kestabilan sistem inframerah. 5. Inframerah mudah dibuat dan harganya murah. Kekurangan inframerah 1. Teknologi yang cukup tua. Kecepatan yang sangat terbatas jika dibandingkan dengan komunikasi data melalui Bluetooth. 2. Jarak yang sangat terbatas dan tidak fleksibel. 3. Inframerah tidak dapat menembus dinding seperti daya rendah. 4. Komunikasi secara inframerah tidak dapat digunakan di luar ruangan karena akan terganggu oleh cahaya matahari. 5. Setiap device harus terarah dan bertatap muka langsung karena inframerah menggunakan sinyal terendah dan biasanya hanya 30 derajat. Kesimpulan. Sinar inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar karena benda dipanaskan. Jadi, setiap benda panas pasti memancarkan sinar inframerah. Setiap benda yang bersuhu di atas 0 Kelvin pasti memancarkan radiasi inframerah. Jumlah sinar inframerah yang dipancarkan bergantung pada suhu dan warna benda. Kondisi-kondisi kesehatan dapat didiagnosis dengan menyelidiki pancaran inframerah dari tubuh. Sinar inframerah dihasilkan oleh getaran atom-atom dalam suatu molekul. Getaran atom dalam suatu molekul akan memancarkan gelombang elektromagnetik pada frekuensi-frekuensi yang khas dalam daerah inframerah. Oleh karena itu, spektroskopi inframerah dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mempelajari struktur molekul.